Selamat datang dan bertemu kembali. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12 untuk perkuliahan kewirausahaan. Kita akan melanjutkan materi kita dengan topik perencanaan pemasaran usaha. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mencari atau menemukan gagasan usaha. Di mana kalau kita memulai sebuah gagasan atau mencari sebuah usaha itu harus disesuaikan dengan pertama dengan karakter yang kita miliki, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, kita sudah belajar ada beberapa karakter dan itu juga harus disesuaikan dengan keterampilan, dengan skill atau hobi yang kita minati. Karena kalau tidak ada kesesuaian antara karakter dan hobi atau skill, terus terang bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa ada beberapa pengkategorian, ada kelompok bidang usaha yang bisa kita pilih berdasarkan karakter atau hobi yang kita minati. Ya, tapi bukan berarti hanya 4 saja, tapi banyak lagi yang tipikal karakter-karakter yang bisa disesuaikan dengan yang kekinian. 4 karakter tersebut antara lain itu adalah kelompok usaha di bidang kreatif, ada kelompok usaha atau kelompok bisnis di bidang konsultatif, ada kelompok bisnis atau usaha di bidang analisis, dan yang terakhir adalah kelompok bidang usaha yang bersifat kepelayanan atau servis. Nah, hari ini terkait dengan bidang-bidang usaha yang kita geluti, yang tadi sudah kita tentukan, yang sudah disesuaikan dengan karakter kita, dengan skill kita, hari ini kita akan belajar membahas tentang perencanaan pemasaran usaha. Tentunya sekali lagi setelah kita menentukan pilihan atau gagasan sesuai dengan yang kita tetapkan, maka kita langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan pemasaran usaha. Nah, hari ini ya diharapkan setelah semua peserta perkuliahan ini mengikuti perkuliahannya atau mempelajari tentang perencanaan pemasaran usaha, diharapkan bahwa di akhir perkuliahan atau setidaknya setelah belajar mata kuliah pada hari ini, seluruh mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana menyusun sebuah perencanaan pemasaran usaha. Pemasaran itu adalah bagaimana kita mengenalkan produk usaha kita kepada konsumen atau orang lain. Hal-hal yang akan kita pelajari, yang kita perdalam hari ini adalah tentang bagaimana menjelaskan konsep pemasaran. Yang berikutnya adalah strategi dan taktik pemasaran yang cocok dengan usaha yang kita tekuni atau kita bangun. Dan terakhir adalah menjelaskan konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Ya, di mana ada tools, ada alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dalam kita melakukan kegiatan pemasaran. Kita lanjutkan. Nah, kita akan mencoba dulu mempelajari beberapa definisi tentang pemasaran. Kalau berbicara pemasaran itu sangat luas, sangat kompleks, sangat general, dan banyak sekali inovasi atau update-update tentang pemasaran. Pemasaran zaman dulu dengan saat ini sangat berbeda. Ya, apalagi saat ini adalah sudah era digital, tentunya sistem pemasarannya sangat jauh berbeda dengan yang masih konvensional. Nah, ada beberapa pakar, ini pakar pemasaran internasional yang sudah kita banyak kenal dari buku-bukunya, dari ilmu-ilmunya atau temuan-temuannya, adalah seorang Kotler. Nah, ini sangat terkenal sekali, bukunya juga referensinya banyak digunakan di banyak bisnis usaha, menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya ada individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan yang diinginkan dengan menciptakan, ya, menciptakan itu memproduce, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Artinya, mempertukarkan produk itu artinya ada konsumen yang membeli produk yang tadi kita ciptakan dengan pihak lain, yaitu dengan konsumen dan produsen. Jadi pemasaran itu adalah suatu proses sosial di mana ada pertemuan antara individu dan kelompok. Individu itu bisa konsumen juga, bisa juga si produsen, di mana akan
kedua belah pihak itu akan mendapatkan sesuatu apa yang mereka butuhkan. Jadi ada change, ada pertukaran di mana satu memproduksi atau menciptakan, menawarkan, satu adalah mencari atau menggunakan atau membeli. Nah, di sini adalah pengertian dasar dari konsep pemasaran itu adalah seperti itu. Ya. Nah, sementara itu jauh sebelumnya seorang penemu atau pakar pemasaran bernama Drucker itu menjelaskan bahwa pemasaran itu, marketing bukan sekedar perluasan dari penjualan, pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Jadi kalau kita menggarisbawahi sudut pelanggan ini adalah konsumen. Jadi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen itu adalah menjadi aktivitas bagi seorang produsen dalam menciptakan sebuah produk ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan, yang lain hanya menciptakan biaya. Jadi pemasaran itu adalah kegiatan melakukan inovasi. Inovasi dari mana? Dari tadi, dari hasil akhir yang dibutuhkan oleh seorang pelanggan. Jadi pemasaran itu selalu melihat sudut pandang pelanggan, selalu melihat sudut pandang seorang konsumen. Kebutuhannya apa, di situ kegiatan pemasaran itu muncul inovasi, muncul kegiatan menciptakan atau memproduksi. Nah, jadi selalu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, begitu ya. Jadi itu awalnya kerjanya kegiatan pemasaran itu adalah usaha atau bagaimana satu pihak itu memenuhi pihak lain, itu dengan bahasa lain, seorang yang menciptakan atau produsen memberikan produk inovasinya untuk memenuhi kebutuhan ke konsumen, seperti itu. Itu adalah pakar Kotler dan Dekker. Nah, sekarang kita akan mencoba ya untuk pemasaran definisinya kita hanya menyampaikan dua, itu pakar yang sudah referensi pemasaran yang terkenal yang secara dunia penemu awal mulanya adalah Kotler dan Dekker. Tapi kalau para peserta perkuliahan mau melihat sisi atau definisi pemasaran itu banyak kita lihat dari buku-buku atau referensi lainnya banyak sekali, dari Indonesia juga banyak, tetapi kita hanya membuat atau menyampaikan satu atau dua yang umum general yang memang semuanya dipergunakan di seluruh kalangan atau pelaku bisnis. Nah, baik, pemasaran itu dibedakan ada 4 ya. Pemasaran itu ada barang, jasa, dan gagasan. Tetapi kita akan membedah atau memberikan menjadi 4 kajian ya. Jadi pemasaran itu pertama adalah barang. Barang itu juga dibedakan menjadi 2. Barang konsumsi dan barang industrial. Ya. Barang industri itu atau barang konsumen itu adalah kebutuhan yang langsung bisa digunakan oleh setiap pribadi atau oleh setiap pelanggan. Contohnya, misalnya kita beli sabun, kita beli minyak, kita beli Indomie, kita beli minuman, kita beli yang sesuatu yang harus langsung digunakan oleh pengguna. Jadi kita beli apa sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Nah, sementara untuk barang yang kedua itu adalah pemasaran barang industrial goods, yaitu kalau dalam istilah pemasaran produksi itu ada barang setengah jadi yang dimana produk itu tidak bisa langsung digunakan oleh konsumen, tetapi harus dilakukan produksi lagi tahap berikutnya untuk bisa menghasilkan produk akhir, ya. Jadi produk industri itu atau barang itu belum bisa siap pakai, belum bisa langsung masuk ke tangan konsumen. Jadi masih masuk ke tangan atau pihak kedua yaitu konsumen, ya, di mana konsumen ini adalah industri, bukan langsung konsumen pengguna atau pribadi. Nah, barang tadi itu akan diolah kembali di tangan konsumen kedua atau industri untuk dijadikan sebuah produk yang nantinya baru bisa dinikmati, baru bisa dirasakan, baru bisa digunakan oleh konsumen akhir atau pelanggan. Nah, yang berikutnya, pemasaran itu juga ada yang bersifat pemasaran jasa, yaitu pemasaran pada bidang-bidang pelayanan atau servis. Contoh pemasaran jasa yaitu adalah pemasaran misalnya sekolah, perbankan,
konsultan. Itu adalah contoh-contoh pemasaran jasa di mana kita melayani, ya, jasa perpajakan. Banyak sekali jasa-jasa yang dilakukan atau pemasarannya itu pastinya tentunya akan berbeda dengan cara memasarkan produk konsumsi consumer good atau cara memasarkan industrial good itu dengan jasa sangat berbeda. Contoh jasa lagi misalnya salon, ya kan, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, itu memiliki cara memasarkan atau mengenalkan produk itu yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir ada satu lagi yaitu pemasaran untuk gagasan atau ide. Nah, pemasaran ini memang tidak nyata tetapi berbentuk ide, konsep, desain, dan gagasan. Nah, biasanya ini adalah desain-desain interior, desain-desain misalnya event-event. Nah, dia menawarkan sebuah konsep, ya, itu juga caranya berbeda. Penyampaiannya berbeda karena abstrak. Kalau gagasan itu kan belum terbentuk sesuatu yang bisa dilihat, baru konsep, baru blueprint, baru rancangan. Nah, nanti kalau sudah dilakukan, nah itu baru terlihat kepuasannya. Nah, kepada seluruh peserta perkuliahan, kita akan bersama-sama, seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa ada 4 kelompok, ya, 4 kelompok kategori bisnis atau gagasan yang bisa kita pilih. Ada bisnis kreatif, berarti itu langsung berhubungan dengan produk, ya. Ada bisnis jasa, pelayanan, konsultatif, bahkan analisis. Nah, dari sini kita juga akan menjelaskan juga, akan membantu bahwa pemasarannya itu setiap kegiatan atau usaha yang kita pilih tentunya akan memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengenalkan atau bagaimana menyampaikan ke konsumen itu adalah sangat berbeda-beda. Kita akan kupas di sini, kita akan bahas satu persatu. Nah, di dalam pemasaran kita mengenal istilah strategi pemasaran, strategi, cara. Nah, cara pemasaran yang baik itu pertama kita harus melihat dulu penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu artinya kita lihat dulu segmennya, konsumennya siapa, target kita adalah siapa. Jadi kita harus melihat kebutuhan di masyarakat, kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Ya, jadi nanti yang dimaksud penetrasi juga artinya supaya produk ini memang bisa sampai ke tangan konsumen sesuai dengan harapan kita. Ya, karena tujuan dari pemasaran ini adalah seperti disampaikan bagaimana ada satu kelompok individual atau kelompok itu di mana menawarkan, ya, atau memenuhi kebutuhan kepada kelompok lainnya, yaitu posisinya adalah konsumen. Nah, kita juga akan bersama mempelajari tentang strategi pengembangan pasar itu sendiri. Nah, setelah mengetahui perkembangan pasar, ya, atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pasar, maka langkah berikutnya, strategi berikutnya adalah pengembangan produk. Jadi produk itu perlu dikembangkan melalui inovasi sehingga sekali lagi dalam pengembangan pasarnya produk-produk itu mampu memenuhi apa yang menjadi keinginan, menjadi kebutuhan dari konsumen. Nah, setelah kita tahu produknya, kita harus tahu juga segmennya siapa. Produk kita itu harus kita sesuaikan dengan segmen. Segmen itu adalah kelompok besar. Mana yang kita sasar, segmen mana yang cocok atau segmen mana yang bisa atau mampu menerima produk-produk kita. Atau usaha kita itu cocoknya untuk pasar level apa saja. Nah, itu kita harus benar-benar memiliki strategi cara. Jangan sampai kita membangun sebuah usaha tetapi tidak cocok dengan pasarnya. Atau produknya tidak kekinian, tidak ada inovasi sehingga juga tidak mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pelanggan. Nah, ini strategi-strategi ini banyak referensinya yang bisa kita pelajari, tapi saya hanya menyampaikan garis besarnya saja, karena memang strategi pemasaran itu bisa dipelajari dalam satu semester khusus, gitu ya. Tetapi untuk kewirausahaan kita membahas secara globalnya, ya. Jadi nanti kita akan kupas di pertemuan berikutnya. Nah, segmentasi tadi di bawah, paling bawah kita mengenal segmentasi, ya. Segmentasi, targeting, dan positioning ini adalah 3 kesatuan. STP ini ada 3 kesatuan dalam unsur atau dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. Kenapa 3 kesatuan ini sangat penting? Yang tadi sudah saya singgung bahwa
segmentasi, targeting, positioning itu sekali lagi sangat menentukan produk kita ini bisa diterima oleh tidak ya. Segmentasi yang tadi saya sampaikan bahwa di dalamnya itu adalah membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Segmentasi itu bisa ada dibedakan menjadi 4 sampai 5 segmen. Ya, segmennya berdasarkan demografi, segmennya berdasarkan penghasilan, segmentasi berdasarkan gaya hidup, segmentasi berdasarkan tingkat usia atau klaster. Nah, itu dibeda-bedakan ada beberapa segmen. Nah, jadi misalnya produk yang sesuai dengan segmen demografi atau kependudukan itu produk apa yang cocok, yang akan diminati apa. Nah, itu ada pembagiannya benar-benar terklaster, misalnya gaya hidup, ya lifestyle, berarti produk itu memang benar-benar hanya memenuhi kelompok-kelompok yang memang gaya hidup atau kebutuhannya lebih ke spesifik atau tertentu dan sebagainya. Kalau berdasarkan misalnya perekonomian, berarti tingkat pendapatan, daya beli masyarakatnya sudah terpetakan, menengah, ya sedang atau sudah tinggi, itu kan gaya atau produknya atau pemasarannya pasti berbeda karena level tingkat klasternya sudah berbeda. Nah, target itu sasaran utama dari segmen tersebut yang mampu ya, yang menjadi target utama untuk mengembangkan, untuk memasarkan produk kita. Gitu. Misalnya kita mau bisnis di bidang kecantikan, berarti target utamanya adalah kaum wanita atau ibu-ibu atau perempuan-perempuan teenager atau dewasa yang memang berkeinginan untuk produk-produk kecantikan. Tetapi kalau misalnya kita berbisnis di produk makanan, segmen siapa? Oh, segala umur. Tidak juga, kita lihat makanan ini untuk siapa? Untuk level bayi kah? Untuk orang dewasa? Itu juga dibedakan. Nah, itu target tertentu. Misalnya kita jual minuman yang sekarang kekinian, minuman kopi gitu, kopi-kopian itu kan sekarang lagi ngetren ya. Itu segmennya siapa? Target utamanya siapakah? Apa segala umur? Tidak. Apakah laki perempuan? Bisa iya, bisa tidak. Biasanya untuk orang seperti itu perlu dicari target tertentunya. Setelah dibedakan atau diberikan segmentasinya apa, sasaran utamanya siapa. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali segmentasi itu sangat menentukan keberadaan bisnis kita itu akan langgeng, keberadaan bisnis kita itu akan establish, keberadaan bisnis kita itu akan diminati dan terus akan berkembang, itu adalah dari tiga ini. Positioning itu bisa adalah upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Jadi kayak semacam tagline, kayak semacam brand, kayak semacam nama sesuatu yang mudah dikenal, mudah diingat oleh konsumen. Jadi misalnya kalau kita tahu McD itu adalah jagonya ayam dan sebagainya. Terus misalnya produk lagi, misalnya apa? Minuman Starbucks. Nah, itu yang diingat oleh konsumen itu apa? Kalau melihat ini langsung ingatnya Starbucks dan sebagainya. Gitu. Terus kalau Nike, oh sepatu. Nah, itu adalah cara mengkomunikasikan konsep produk ya. Dengan istilah lain itu adalah merek atau slogan atau tagline yang selalu diingat. Contoh ya, apapun makanannya, minumnya teh botol. Nah, itu adalah positioning bahwa teh botol itu adalah menjadi minuman favorit di seluruh kalangan atau seluruh segmen masyarakat. Jadi itu menjadi tagline, itu positioning teh botol. Siapa yang tidak kenal teh botol gitu kan? Begitu juga tadi saya sampaikan McD udah tahu itu makanan fast food siap saji yang sangat digemari dan diminati oleh seluruh kalangan, dan itu udah pasti orang mengenal. Seperti itu. Jadi kita kalau memiliki produk atau usaha harus punya dulu apa yang bagaimana membangun image produk kita ditanamkan atau bisa diterima di benak masyarakat atau konsumen. Nah, ini ya. Berikutnya, nah ini ada marketing mix ya. Marketing mix itu adalah bauran pemasaran, ada 4 dan 7. Kalau 4 itu lebih ke produk barang, ya. Kalau 7P itu lebih ke jasa, ya. Karena jasa itu ada prosesnya, ada humannya, ya gitu ya. Ada faktor lingkungannya, nah ini targetnya. Nah, kita akan kupas satu-satu, ya. Ini target marketnya, ya. P itu apa? Dasarnya yang 4P itu adalah P produk, P
P kedua price, P ketiga adalah place, P keempat adalah promotion. Itu adalah yang dasar. Ada product, place, price, dan promotion. Ini adalah 4 yang dasar. Nah, ini utama. Tetapi kalau kita mengenal 7P, berarti ada people, berarti kalau produk itu kan jasa itu berarti kan berhubungan dengan orang, ada proses ya. Jasa itu kan tidak bisa langsung hari ini beli kita makan langsung ini, tapi ada prosesnya. Misalnya sekolah berarti kan ada proses pembelajarannya, baru dirasakan oleh konsumen setelah beberapa lama. Nah, terus faktor lingkungan, faktor psikologis lingkungan itu juga menentukan. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Ada taktik pemasaran di sini, ya. Taktik atau trik-trik pemasaran di sini ada 3, dibedakan 3, ada diferensiasi, ada bauran pemasaran dan penjualan. Taktik pemasaran atau yang kalau kita melakukan pemasaran, taktik pertama kita adalah membuat sebuah diferensiasi, membuat bahwa bisnis kita itu lain dari yang lainnya. Dilihat dari mana? Dari produknya, jenis produknya berbeda, terus pelayanannya, image yang dibangun ke masyarakat, juga konsumennya kita membuat berbeda. Yang dimaksud konsumen berbeda itu adalah bahwa peruntukannya memang diciptakan produk ini hanya khusus untuk kelompok tertentu. Jadi kita harus membuat diferensiasi. Diferensiasi itu adalah perbedaan atau sesuatu yang berbeda dengan produk lainnya. Ya, lebih istimewa, lebih spesifik seperti itu. Nah, sehingga kalau bauran pemasarannya, lagi-lagi kita harus bagaimana mengunggulkan atau membuat sebuah strategi pemasaran itu berdasarkan produknya, kualitas produknya, bentuk produknya, kemasan produknya seperti apa. Selain itu produk, kita juga harus memperhatikan sisi dari price, harganya seperti apa. Nah, terus distribusi. Jadi produk atau bauran pemasaran itu juga kita memperhatikan distribusi atau penjualan produknya kemana saja. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah melakukan promosi. Promosi itu menggunakan beberapa tools ya, menggunakan beberapa tools yaitu misalnya promosi sales promotion, digital promotion, atau direct promotion, terus direct selling, misalnya dengan advertising, itu adalah contoh-contoh pemasaran. Ya, nah di akhirnya adalah lebih ke penjualan, ke sales, ada yaitu kita membuat fitur-fitur selling. Jadi sistem penjualannya, kita membuat cara penjualannya bagaimana, keuntungannya penjualan seperti apa, dan solusi-solusi yang kita berikan dalam melakukan penjualan. Tentunya penjualannya ada trik-triknya, misalnya diskon, harga promosi, dan sebagainya. Kita akan coba bahas satu-satu. Di sini ada produk, ya. Produk itu tentunya diawali dengan menciptakan. Ya, ada development dan introduction di sini. Jadi ada product life cycle. Jadi produk itu ada siklusnya juga. Dari mulai dia diciptakan, ya, sampai dia dikenal oleh masyarakat itu masuk kepada pertumbuhan, ya. Terkadang produk baru itu kan kurang diminati atau perlu pengenalan. Nah, ini perlu strategi pemasaran seperti apa supaya bisa sampai ke growth, sampai ke maturity. Maturity itu sampai ke puncak, dan decline. Decline itu artinya bahwa produk itu tidak lagi bisa diterima di masyarakat, mulai turun penjualannya. Maksudnya masyarakat sudah mulai, karena adanya persaingan, karena adanya pesaing dan sebagainya, maka kalau suatu produk atau suatu perusahaan tidak bisa mempertahankan minimal dengan selalu melakukan inovasi, maka pada itu akan mengalami decline. Decline itu artinya penurunan, ya. Jadi kalau kita simpulkan, produk itu berjalan melalui tingkatan-tingkatan, namanya product life cycle, daur hidup produk, di mana tahapan dan pertumbuhan dapat memberi gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan kita mau berada di mana. Apakah tetap di development atau introduction saja, atau tumbuh saja, atau sampai puncaknya, atau kita ya udah nanti kalau sudah puas kita nggak apa-apa, walaupun ada yang pesaing kita turun nggak apa-apa. Apakah itu yang menjadi pilihan, menjadi keputusan kebijakan manajemen kita mau memilih produk kita atau bisnis kita itu berada di posisi mana. Kalau kita mau bertahan seterusnya, ya kita harus mempertahankan cash cow atau maturity dan saturation. Ya kita harus tetap di sini dengan cara apa? Terus melakukan inovasi, terus melakukan yang tadi disampaikan
akhir dari sebuah bisnis itu adalah konsumen mampu memenuhi konsumen setiap saat. Contohnya, saat ini kita berada dihadapkan dengan era digital. Apa yang harus dilakukan? Mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan. Kalau kita mau berada di kuadran 3 ini. Nah, berikutnya, nah ini price. Nah, ini sangat menentukan. Terkadang banyak berbisnis atau bisnis itu tidak bertahan lama. Mungkin salah satunya price, penetapan harganya, ya. Pertama digenjot tinggi, terus yang lainnya terus dinaikkan dan sebagainya, itu tidak pas juga. Tetapi kita harus membuat tahapan-tahapan harga secara berimbang, bertahap. Pertama menggunakan harga dasar, terus setelah melakukan evaluasi dan sudah ada peningkatan, terus ada inovasi, barulah kita menyesuaikan harga sesuai dengan inovasinya. Terus kita juga harus memperhatikan competition based pricing. Artinya di luar di sana, produk yang sama dengan apa yang kita lakukan atau bisnis yang sama yang kita bangun, tentunya kita harus lihat harga, biaya, atau price yang terjadi di luar sana. Jangan sampai kita jauh lebih tinggi. Ya, jadi kita harus lihat kualitasnya, produknya, dan kita harus melihat persaingan harga biaya dasar yang ada di pelaku bisnis yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat place. Place itu adalah penjualan atau distribusi. Bagaimana cara kita menyalurkan suatu produk bisnis kita itu ke siapa saja. Apakah langsung ke konsumen langsung? Jadi kita bisa lihat tadi ya, kalau berdasarkan pemasaran barang, itu bisa yang namanya saluran satu langsung ke konsumen, dari produsen ke konsumen, atau melalui distributor. Nah, ini misalnya kalau pabrik ke konsumen kan jarang ya, tapi kalau yang dimaksud dengan produsen ke pemakai, contohnya Anda ke McD itu adalah produsen dan pemakai. Anda ke warteg itu produsen dan pemakai ya. Karena apa? Anda pesan langsung jadi. Tapi ada produk yang disalurkan dari pabrik ke produsen kedua, konsumen baru konsumen. Misalnya Unilever, kan kita tidak mungkin beli barang, beli pasta gigi, beli es krim, beli rinso langsung ke PT Unilever. Nah, kalau di sini dia memasukkan ke produsen kedua, ini lebih langsung ke konsumen. Nah, maaf, ini yang saluran kedua ini adalah lebih ke arah barang industri, di mana ada produsen pertama dan produsen kedua, baru jadi produk. Misalnya perakitan mobil. Mobil itu kan tidak bisa langsung ke satu pabrik ya, dari assembling itu dari satu produk dirakit-rakit ya, atau jadi PTA memproduksi produk tertentu, spare part-nya langsung dikirim ke PDP untuk dirakit, dijadikan sebuah mobil contohnya kendaraan ini. Ya, atau misalnya perusahaan steel atau besi itu kan kalau membuat sesuatu kan tidak langsung dari pabrik sama, satu memproduksi besinya, satu lagi memproduksi produk barang yang akan dikemas atau dibuat untuk konsumen. Nah, saluran ketiga ini adalah sekali lagi ini adalah penjualan atau bagaimana sebuah produk itu sampai ke tangan konsumen dari melalui produsen, grosir, ke pengecer dan konsumen. Nah, ini adalah produk customer good ya, ini juga sama, ini hampir sama, cuman ini biasanya lebih banyak tangannya. Nah, kita tinggal menyesuaikan yang mana. Tentunya ini juga mempengaruhi harga beli dan harga penjualan. Berikutnya, nah ini ya, ini kita lihat salurannya di sini, misalnya barang ini sampai langsung ke konsumen, ya kan? Atau dari konsumen itu kan bisa bertahap. Kalau misalnya konsumen langsung, nah apakah ada di sini? Nah ini ada contoh-contohnya. Ini misalnya produsen kedua, produsen ketiga, dan seterusnya sampai ke konsumen. Ini ada juga di sini produsen langsung ke konsumen pelanggan. Ini ada tanda panahnya kurang satu ya, yang ke bawah sini. Nah, promotion. Promotion itu adalah alat atau tools yang harus digunakan. Ada beberapa cara. Ya, toolsnya adalah advertising, ada personal selling, public relation, sales promotion. Ada lagi sekarang dengan pameran, dengan booth. Ya, itu banyak sekali yang bisa dipilih dalam melakukan pemasaran. Nah, berikutnya adalah, nah ini alat-alat promosi, lebih sama. Ya, ada public relation. Kalau bedanya tadi di sini, ini ada 4 ya. Ini biasanya kalau kita melakukan 4 ini adalah yang masih standar atau produknya masih umum, tapi kita bisa juga mengembangkan menjadi 7 ya, melalui direct marketing,
PR, personal selling, internet marketing. Saat ini kita bisa mengembangkan internet marketing, sales promotion, ya, dan promotion tools. Ya, ini kalau di sini, ya, di sini belum ada internet, ya. Tapi sebenarnya internet itu masuk di advertising di sini, ya, direct email, iklan dan sebagainya. Cuman bisa dispesifikkan atau dibisarkan menjadi langsung direct marketing dan internet marketing. Direct itu pemasaran langsung, internet itu melalui email, melalui teknologi, ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari sini? Memang untuk strategi pemasaran ini tidak cukup banyak materinya karena ini bisa diikuti atau bisa diterapkan dengan melakukan dengan menggunakan tools atau tools atau bauran yang kekinian, biasanya mengikuti dengan teknologi yang ada saat ini. Jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi kita masih bisa kembali ke e-kampus untuk bisa mengerjakan tugas. Di sini ada tugas mandiri, silakan Anda nanti mendownload dan tolong dikumpulkan sesuai due-date-nya, ya. Ada 3 pertanyaan yang harus Anda kerjakan di sini. Bisa mencari referensi dari manapun, ya, karena tadi yang disampaikan tidak detail, baru garis besarnya, dan silakan Anda mengembangkan ini dengan contoh-contohnya, ya, dan silakan dikumpulkan sesuai dengan due date waktu yang telah ditetapkan di e-kampus. Baiklah, semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, semakin memantapkan bagi kita untuk bisa melakukan sesuatu yang baru dengan memulai bisnis atau usaha. Semoga memberikan pengaruh positif dalam kita memulai sebuah bisnis. Saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang berkenan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan kalau ada masalah bisa dilakukan di share ke WA group atau di e-kampus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan dan materi yang selanjutnya.